Sesungguhnya di dalam istighfar terdapat rahasia yang besar dan juga terdapat mujizat yang luar biasa, keajaiban bagi orang yang selalu mengamalkan istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan seorang hamba. Maka hendaknya setiap kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini, setiap kesempitan dan juga yang lainnya, itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh perbuatan dosa kita. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu akan berdampak buruk pada kehidupan kita di dunia ini. Sehingga solusinya adalah kita banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akibat daripada perbuatan dosa kita itu tidak berdampak buruk terhadap kita di dalam kehidupan dunia ini. Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua tentang keutamaan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima al-istighfar," siapa yang melazimkan diri dengan istighfar, artinya dia rajin beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dia dari istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini telah menjadi jati dirinya, yaitu dia sebagai seorang hamba yang terus-menerus dan banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Allah akan jadikan bagi dia di setiap kesempitan yang ia hadapi, Allah akan jadikan jalan keluar. Masya Allah. Wa ja'ala lahu min kulli hammin faraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya dari setiap kegundahan, kegelisahan yang ia hadapi, Allah akan berikan kelapangan untuknya. Allah akan lapangkan segala urusannya. Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan bahagiakan, gembirakan hatinya. La razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan baginya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Masya Allah. Inilah keutamaan istighfar yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya bukanlah berdasar hawa nafsunya tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah didatangi oleh 3 orang. Ketiga-tiganya ini membawa kasus yang berbeda, membawa permasalahan yang berbeda. Yang pertama, dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang kebunnya yang kekeringan, tidak pernah dihujani, tidak pernah ada hujan yang turun di kebunnya. Kemudian yang kedua, dia mengadukan tentang rumah tangganya yang sudah bertahun-tahun berumah tangga tapi belum dikaruniai anak keturunan. Kemudian yang ketiga, dia mengeluhkan tentang ekonominya. Dia sedang terlilit hutang, kemudian ekonominya lagi susah. Dan Imam Hasan Al-Basri memberikan satu jawaban yang sama kepada 3 orang ini, yang mana kasusnya berbeda-beda. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada murid Imam Hasan Al-Basri yang bertanya, "Wahai guruku, 3 orang membawa kasus yang berbeda, tetapi kenapa kau memberikan jawaban yang sama, memberikan solusi yang sama, yaitu istighfar?" Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, "Aku menjawab bukan berdasar hawa nafsuku, aku menjawab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kemudian apa yang selanjutnya? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian sehingga tanah kalian bisa menyuburkan pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian harta yang banyak, anak keturunan, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Semuanya itu diberikan untuk kalian. Masya Allah. Inilah buah daripada istighfar. Jadi sungguh luar biasa. Orang yang selalu melazimkan dirinya, rajin dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak keutamaan untuknya di dalam kehidupan dunia ini. Terlebih lagi di akhir